di lembaga swasta itu, kita itu korban korupsi. Pertanyaannya, kenapa pilih Bogor? Belum pernah ada wakil wali kota yang jadi wali kota. Tapi di lain itu Kang, adakah misalnya Kang Deddy mencalonkan sebagai wali kota karena barangkali ada something yang belum saya selesaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi di podcast Universitas Nusa Bangsa, Kampus Merah Putih, Nusa Bangsa, Solusi. Guys, WNB Lovers, kita ketemu lagi di tahun baru. Di edisi yang teramat sangat spesial ini, saya sudah kedatangan tamu yang teramat spesial pula. Beliau adalah Wali Kota Bogor terpilih. Kita sambut Kang Deddy Rahim. Ya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ya, di podcast kami. terima kasih. Kami yang terima kasih Ya. karena sudah diberikan kesempatan untuk menghadirkan Kang Deddy di sini. Oh iya. Ini undangan istimewa juga. Dan tentunya kami minta maaf karena di sela-sela kesibukan sebelum pelantikan ini masih berkenan menyempatkan waktu ke sini nih Kang. Insya Allah, karena memang masih nunggu ya. Kita masih menunggu beberapa waktu. Ya. Kang Deddy, Ya. kemarin setelah berkontestasi pilkada ya, dan kebetulan ditetapkan sebagai wali kota terpilih Ya. atau pemenang. Mungkin sebelum kita mulai, saya mohon izin Ya. untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan seterus-terusnya kepada para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang sudah berkompetisi secara sehat dan menjadikan Bogor sebagai kota yang adem, yang tenang tanpa ada keributan sama sekali. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para calon kandidat. Kang Deddy, Ya. walaupun saya yakin di antara WNB Lovers dan para masyarakat Bogor sudah mengenal Kang Deddy, tapi saya rasa tidak ada salahnya karena Ya. kita ditonton bukan hanya orang Bogor ya Kang. Oh iya. Iya, seluruh dunia bahkan Seluruh dunia. Jadi tidak ada salahnya kalau Ya. Kang Deddy sedikit perkenalan mungkin. Silakan Kang. Ya baik, terima kasih Kang Dwi. Nama saya Deddy Rahim, ya, saya lahir 6 April tahun 1966. Kemudian kalau kita bicara perkenalan kan karir terakhir, sebelum terpilih menjadi wali kota Bogor 2025-2030, saya adalah wakil wali kota mendampingi Kang Bima Arya sejak 2019 sampai dengan tahun 2024. Nah, sebelum itu juga saya pernah mengenyam karir ya selama hampir 13 tahun di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Masuk KPK tahun 2005, kemudian masuk di kontestasi pilkada pertama kali tahun 2018 bersama Kang Bima atas dorongan dari Kang Bima. Oke. Ya. Pada waktu itu berarti Kang Deddy belum berkiprah sama sekali di dunia politik sebelum maju ke belum pernah. Jadi ya belum. Saya berkarir di KPK sejak tahun 2005, masuk sebagai fungsional. Kemudian di tahun 2009 diminta oleh Pak Antasari Ashar untuk menduduki jabatan sebagai salah satu direktur di bagian pencegahan. Ya, kemudian sampai dengan 2018 gonta-ganti posisi di eselon 2 ya, di level eselon 2A. Terakhir itu sebagai direktur di pembinaan jaringan kerja antar komisi dan instansi di Kedeputian Informasi dan Data. Kalau misalnya nih Kang, saya agak mengulik dikit nih, kok bisa sampai di KPK itu, boleh nggak nih Kang berbagi cerita? Sebetulnya sih waktu itu nggak pernah kepikiran juga untuk bisa berkarir di sebuah lembaga anti rasuah di Indonesia. Karena sebelum-sebelumnya itu saya pernah bekerja di Astra Group di bidang otomotif. Kemudian ada beberapa karir saya di bidang multimedia, dan kebanyakan memang pada saat itu ya, pada saat kita bekerja lah di instansi di lembaga swasta itu, kita itu korban korupsi.
Oh, korban ya. maksudnya gimana nih? Ya korban. Jadi misalnya kita dapat proyek dari beberapa instansi, gitu kan. Ya. Nah biasanya kan belum apa-apa udah dipotong. Oh, Ya kan? oke. Nah, kemudian nanti harus ada diminta fee-nya lah segala macam. Kemudian kalaupun kita mengurus izinnya dipersulit. Jadi sebagian besar pada saat itu ya gelombangnya adalah gelombang keinginan untuk memberantas dan mencegah korupsi pada saat itu ya. Nah kemudian pemerintah membukalah lembaga anti rasuah namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya pikir ini sebuah kesempatan yang bagus karena apa? Karena saya punya pengalaman. Pengalamannya apa tadi? Pengalaman dikerjainnya gitu kan? Pengalaman dimintainnya. Iya. Nah, jadi paling tidak saya tahu lah simpul-simpul mana sih yang rawan terhadap korupsi. Nah, saya menginput data ya sesuai dengan permintaan pada saat itu untuk rekrutmen melalui online. Dan akhirnya dalam beberapa tahap itu terseleksi, maju lagi ke seleksi berikutnya, kemudian lolos lagi, maju lagi ke seleksi berikutnya, lolos lagi. Nah, saat itu mungkin yang mendaftar lebih dari 12.000 orang dan lolos sampai dengan akhir di tahun 2005 itu 110 orang. Dari kurang lebih 15.000-an orang yang mendaftar. Iya. Itu berarti screeningnya sangat ketat ya waktu itu ya? Beberapa kali gitu ya? Pastilah ya, karena melibatkan beberapa lembaga yang memang cukup baik ya. Dan saya yakin lah prosesnya kan sangat transparan dan akuntabel. Ya. Berarti Kang Deddy ini masuk ke KPK pada saat KPK ini baru lahir. Betul. Tahun 2005. Ya. Waktu itu KPK lahir sebenarnya kan tentu untuk menjawab tantangan karena tadi ya banyaknya korupsi. Apakah, mohon maaf nih Kang, sedikit agak mungkin ya melenceng dikit gitu. Apa memang belum cukup ya sehingga harus ada komisi untuk memberantas korupsi ini sehingga perlu dibentuk satu komisi khusus? Ya, kan persoalannya pada saat itu korupsi, kolusi dan nepotisme itu sudah menggurita. Sangat ya, sudah masif ya. Hampir ada di semua sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia kan. Nah, tentu dengan bergulirnya reformasi 98, kemudian munculnya TAP MPR ya tentang pemerintah yang bersih, yang anti KKN, kemudian harus juga lahir lembaga yang bisa menggawangi proses menuju Indonesia yang lebih baik yang anti korupsi kan. Iya. Nah, makanya muncullah lembaga anti rasuah namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan. Ya. Kalau dengan Tipikor gimana kan? Saya pikir jangkauan dan juga fokusnya saya pikir berbeda. Oh, berbeda ya? Ya, kalau Tipikor itu kan mungkin adanya di urusan ujungnya kuratif ya. Sudah terjadi ya ditangkap gitu kan. Tapi kalau Komisi Pemberantasan Korupsi ini kan lengkap, mulai dari pencegahan, perbaikan sistem, kemudian juga penindakan, kemudian juga mungkin sosialisasi, kampanye, pendidikan masuk di dalamnya. Nah itu kan lembaga yang lebih lengkap sebetulnya, khusus fokus kepada bagaimana kita mencegah dan memberantas korupsi. Jadi dari A sampai Z ada semua ya di ada, KPK bukan hanya penindakan saja kan. Ya, kalau Tipikor kan dia adanya di lembaga penegak hukum namanya kepolisian. Ya tentu pada saat sudah terjadi ya ada alat bukti masuk di ranah pidana ya ditangkap kan gitu. Ya. Proses hukum. Tapi untuk setidaknya sampai dengan detik ini gitu masih relevan ya Kang ya? Sebetulnya sangat relevan. Sangat ya. Tinggal tentu bagaimana nanti ke depan pimpinan negara ini memberikan guidance yang lebih fokus ya bagaimana kita serius dalam membangun yang namanya masyarakat yang berintegritas, orang-orang yang tahu bagaimana membawa negaranya menjadi lebih baik. Nah, tentu ada banyak sekali faktornya dan salah satunya adalah membangun integritas melalui berbagai proses yang memadai. Jadi mulai dari pendidikan, dari tingkat dasar dia harus tahu bagaimana pendidikan itu kemudian membangun karakter baik. Nah, itu kan nggak gampang. Betul.
Nih Kang, jadi seorang Dedi Rahim ini dari korban tadinya yang pernah mengalami tadi korupsi gitu ya. Sekarang waktu itu ya pada saat tahun 2005 masuk menjadi orang yang melawan itu. Ada semacam mungkin apa kegagapan apa sosial atau apa pada saat masuk ke situ tuh? Ya tentu kita banyak belajar ya. Makanya yang paling penting adalah bagaimana membangun sinergitas di antara lembaga-lembaga atau instansi pemerintah. Nah, kemudian nanti ditunjang bagaimana kemudian bersinergi, berkolaborasi dengan unsur swasta misalnya kan. Kemudian bagaimana juga kita mengajak NGO, organisasi masyarakat ya, lembaga sosial swadaya masyarakat untuk ikut terlibat. Jadi memang kalau ditanya tantangannya luar biasa. Semua tergagap-gagap. Tapi kan lembaga semacam KPK ini bukan hanya di Indonesia. Kita belajar juga dari Hong Kong punya juga, saya lupa namanya ya, Hong Kong Independent Commission Against Corruption ya. Ada juga. Kemudian di banyak negara mereka juga mendirikan lembaga sejenis. Bahkan Singapura namanya lembaga anti rasuah Singapura itu saya lupa namanya. Tetapi kemudian juga Malaysia juga membangun. Bahkan Singapura itu sudah berdiri kalau tidak salah sejak tahun 1969. Wah, 69? Iya. Makanya Singapura bersih, makanya Singapura lebih akuntabel, transparan, begitu kan? Berintegritas mungkin ya dari sisi kepemerintahan yang mungkin karena memang sudah sejak awal mereka serius dalam mencegah dan memberantas korupsi. Tapi cukup ya, Kang, dengan hanya bentuknya komisi ya gitu. Cukup atau mungkin suatu saat perlu ditingkatkan lagi. Jadi kan begini, sudah ada lembaga penegak hukum. Sudah ada ya. Jadi komisi ini kan bentuknya trigger ya. Harus ada trigger mekanisme dalam rangka tadi mencegah dan memberantas korupsi. Kalau lembaga yang yang memang bekerja untuk itu kan ada Kejaksaan Agung, kemudian ada kepolisian. Nah, inilah tujuan utamanya adalah bagaimana membangun kolaborasi, sinergi, membangun integritas yang sifatnya lebih masif ya, dan tentunya harus diikuti oleh berbagai lembaga dan instansi. Jadi memang nggak bisa sendiri hanya komisi saja berbeda lah ya, kapasitasnya kan nggak, dan juga sumber daya yang direkrut juga kan nggak terlalu banyak di KPK itu ya. Saya waktu saya keluar itu kan seberapa banyak jumlah pegawai KPK, paling 1.000 orang. Saya nggak tahu kalau sekarang saya jumlahnya sudah dengar karena sudah cukup lama 2018 ya. Tapi untuk melihat KPK sendiri, Kang, apakah itu sudah cukup powerful ya untuk setidaknya dari 2005 yang kondisinya seperti itu, kemudian sekarang seperti apa? Kira-kira gimana, Kang? Saya nggak mau komentarin sebenarnya karena kan itu ada di ranahnya kelembagaan. Tapi dari sisi perundang-undangan sebetulnya sudah cukup. Cukup ya. Kalau untuk impact sendiri kan, dari data ya, jelas kita harus ngomong by data gitu. Tidaknya kalau dari rekaman Kang Dedi sendiri cukup bagus ya mungkin secara impact. Dari sisi penindakan mungkin impactnya sudah cukup bagus. Penindakan. Ya, nah pencegahan ini kan perbaikan sistem dan juga membangun integritas ini perlu waktu. Benar. Makanya kita harus serius di upaya-upaya perbaikan sistem. Betul. Ya, kemudian pencegahan korupsi melalui pendidikan, melalui sosialisasi, melalui berbagai langkah-langkah yang sifatnya kuratif, maksudnya preventif ya, promotif, itu yang harus didorong. Ya, bagaimana tadi perbaikan sistem? Kalau udah berulang-ulang, misalnya di perizinan, kok susah banget sih, orang ngurus izin ya, dipingpong sana sini, kan udah sistemik. Iya. Ya kan, harus diperbaiki dong. Memang negara bisa ngegaji semua orang. Masyarakat itu kan butuh makan. Fungsi negara tuh bagaimana ya, memberikan kemudahan untuk mereka bisa berusaha secara legal. Makanya sistem perizinannya harusnya diperbaiki. Apakah diperbaikinya di Bogor saja? Tidak, seluruh Indonesia, bahkan dari pusat sampai ke daerah. Jadi kalau sudah sistemik tadi ya harus diperbaiki secara menyeluruh dan terstruktur ya, dan masif kan begitu kan diperbaikinya juga.
Jadi memang tantangannya masih banyak. Luar biasa ya. Jadi memang kalau berbicara apa namanya untuk pencegahan, kita akan ngomongin generasi yang terbentuk sekarang tentu buah dari peristiwa masa lalu. Iya. Sehingga kalau mau seperti itu ya luar biasa ya. PR-nya tidak mudah. Iya. Tidak bukan urusan KPK, tapi lebih lanjut mungkin dunia pendidikan. Iya. Sampai ke situ ya. Oh, Kan? pasti ya, makanya membangun nilai-nilai integritas, membangun nilai-nilai anti korupsi. Kan KPK juga urun rembuk juga, ikutan juga. Ya. Apa aja. Pada saat itu saya masih jadi direktur di bidang pencegahan, kan mencari kira-kira nilai anti korupsi itu yang bisa dipahami oleh masyarakat, oleh anak didik ini apa sih? Oh, ya kan kita undang ya. pakar-pakar, para guru besar, para ahli, kita tanya gimana kalau kita mau membangun nilai anti korupsi. Ada yang bilang, wah ini perlu memahami ada 100 nilai kan gitu kan. Yang harus dipahami. Wah, kalau menurut saya 100 nilai terlalu banyak ya, orang nggak akan ingat juga. Kemudian dari urut rembuk itu kemudian kita clustering. Oh ini yang kalau memungkinkan yang terkait dengan perilaku ini, yang terkait dengan sikap ini. Akhirnya ketemulah 9 nilai anti korupsi. Jujur, peduli, mandiri, disiplin. Tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Di luar kepala, guys. Ya, karena beliau memang cukup lama ya, 13 tahun. Kurang lebih 13 tahun. Nah, ini Kang, kalau tadi Kang Didi bercerita bagaimana tentang KPK, kemudian tantangan yang besar tadi. Saya melihat ini pekerjaan yang buat saya istimewa nih. Tapi kemudian saya jadi bertanya nih, ketika 2018 Kang Didi memutuskan untuk pindah rel, berpindah jalur ke jalur politik. Ya pertanyaannya, ya saya menganggap KPK jelas kontribusi ke negara besar. Apa masih kurang ya Kang? Gimana nih? Saya nggak lihat begitu, justru kebalikan dong. Kebalikan. Kan kalau kita bicara KPK pada saat itu kan kompensasi gajinya itu kan sudah cukup memadai. Ya ada peraturan pemerintah tentang penggajian pegawai KPK. Nah, justru tantangannya adalah bagaimana KPK mencoba untuk mencegah dan memberantas korupsi di berbagai unsur di masyarakat ya, di berbagai elemen di masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya prakteknya untuk melakukan pencegahan saja kan nggak gampang. Nah, tantangan kemudian masuk ke birokrasi pemerintah daerah itu kan realitas yang harus kita hadapi. Nah, disitulah kemudian saya mencoba untuk mendalami ya. Pertama kan begini, kesempatan itu kan datang mungkin tidak 2 kali. Tidak 2 kali ya. Nah, saat itu kan saya diajak oleh Kang Bima untuk membantu beliau di periode keduanya beliau. Ya. Nah, tentu saya juga kan bertanya juga, kira-kira kenapa pilihannya jatuh ke saya? Iya. Itu saya tulis itu di dalam buku dari KPK ke Balai Kota. Ya. Jadi nanti kalau WNB Lovers mau lebih dalam, bisa lihat di buku dari KPK ke Balai Kota. Tapi katanya tadi bukunya masih ada revisian ini, Kang. Buku ini ditulis 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Saya banyak teman-teman nanya, ngapain dari KPK kok mau-maunya gitu kan kerja di daerah. Kan saya ulang-ulang tuh kan, saya jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Terus pertanyaannya, terus ngapain aja kan gitu kan. Terus perbedaannya apa? Itu saya tulis di dalam buku. Tapi intinya sih pada saat itu saya tanya balik ke Kang Bima. Kenapa saya kan gitu? Dari banyak pilihan, beliau pasti punya banyak preferensi ya tentang siapa-siapa saja kira-kira pantas dan cocok untuk mendampingi beliau. Tapi saat itu beliau sampaikan bahwa saya dapatnya dari istikharah katanya. Jadi saya nggak bisa tanya lebih lanjut. Jalur langit ini ya. Karena itu adalah jawaban Kang Bima yang saya juga nggak bisa tanya lagi. Kapan istikharahnya?
Terus apa jawabannya? Tetapi kan beliau sudah sampaikan bahwa saya minta Kang Deddy dan pengen saya untuk maju di pilkada periode 2 saya. Ya udah, saya akhirnya kan harus minta izin ke pimpinan. Nah, saya minta izin ke pimpinan dan prosesnya harus cepat tapi tidak mudah. Dan akhirnya bisa dilewati dan kemudian saya berhenti dari KPK untuk kemudian ikut di dalam kontestasi pilkada di tahun 2018. Nah, tapi gini, Kang, tadi kan kalau dari Kang Bima Arya bilangnya istikharah nih ya, menentukan seorang Deddy Rahim. Nah, kalau jawaban Kang Deddy, alasannya apa nih? Apakah istikharah juga? Kan istikharahnya sudah satu. Udah satu ya? Saya cuma tentu saya kan harus bertanya juga ke paling tidak ke kebetulan ibu saya kan masih ada. Kemudian saya tanya juga ke keluarga, ke istri, ke anak-anak. Pada prinsipnya sih mereka menyerahkan kepada keputusan saya sendiri. Dan saya pikir karena saya sudah cukup lama berkarir di KPK dan saya juga ingin memberikan kesempatan kepada junior-junior di KPK yang juga tentu ya kan saya dari 2009 sampai 2018 menempati posisi direktur kan. Kemudian ya tentu kalau saya keluar kan ada posisi yang ditinggal bisa diisi oleh junior kan. Sekarang saya masuk di Bogor, itu pun kan dalam kondisi yang istilahnya kan masih berproses kan. Tapi intinya sih tentu pertimbangan utamanya adalah bagaimana kira-kira mengimplementasikan ya ilmu yang ada di KPK di tingkat daerah. Tapi sempat ada kekhawatiran nggak misalnya, ntar diperiksa nih sama teman-teman di KPK nih. Kan kita nggak punya intention untuk korang ya, nggak ada pikiran sama sekali menolong kan, jadi apa yang ditakutin ya kita mau jalan. Justru malah dengan sudah tahu seperti apa yang harus dihindari, malah jauh lebih yakin mungkin Kang ya. Nah kalau misalnya secara hitam putih nih Kang, boleh dong misalnya Kang Deddy suka duka di KPK dengan di politik nih. Itu kalau misalnya dibanding-bandingkan sebenarnya itu gimana nih Kang Deddy? Ya, kalau di KPK itu kan tatarannya tataran teoritis ya dan juga mungkin tataran ideal ya. Ya. Jadi kan KPK sendiri kan kira-kira kalau dilihat dari bagaimana tingkat idealnya seperti apa, ya gajinya cukup memadai. Kan dari situ aja dulu. Meskipun single income gitu kan, tetapi memadai. Tidak ada yang namanya tunjangan-tunjangan. Jadi yang namanya tunjangan transport, tunjangan perumahan, include dalam gaji yang kita terima. Ya, kalau kita lihat dari sisi itu, kemudian kita ke daerah ini kan justru saya juga belum tahu waktu itu kan berapa. Kan? Kemudian bagaimana menghadapi tantangan hidup lah ya ke depan. Nah, jadi disitulah kemudian perjuangan. Makanya di awal saya masuk ke Kota Bogor, salah satunya adalah mendorong percepatan tentang insentif daerah bagi pegawai negeri sipil di Kota Bogor. Insentif? Iya, supaya nilai yang mereka terima ini paling tidak bisa menghidupi diri dia dan keluarganya selama 1 bulan tanpa harus mikir yang lain-lain ya. Mestinya cukup, kalau tidak macam-macam. Kalau hidupnya ya sederhana. Ya. Jadi saya pernah beberapa kali membaca berita di internet itu. Jadi dalam melakukan tadi kan kalau di KPK tatarannya ideal kan. Kemudian setelah di lapangan ini kan tentu banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Termasuk dalam mungkin bagaimana seorang pejabat akan membuat satu keputusan yang berpotensi nih nyerempet mungkin saya bilang bahaya karena bahayanya itu berpotensi untuk melanggar aturan gitu. Itu kira-kira trik dari Kang Deddy mengatasi hal tersebut seperti apa tuh? Ya makanya tidak boleh ada intensi pribadi atau golongan atau kelompok. Jadi artinya kalau kita mengeluarkan kebijakan, ya kebijakan ini harus berpihak pada masyarakat. Dan kalau sudah tujuannya adalah keberpihakan kepada masyarakat, tentu tidak ada keraguan untuk kita
implementasikan kebijakan itu. Nah, tapi kalau misalnya gini, saya bikin aturan ini supaya teman saya yang punya perusahaan itu syaratnya terpenuhi, ya udah pasti salah lah. Gitu kan? ya. Jadi itu dulu. Jadi memang kalau kita punya pemikiran yang murni ya untuk kemaslahatan masyarakat, tentu tidak perlu ada keraguan. Tapi gini Kang, sejauh ini yang Kang Deddy rasakan setidaknya kemarin pada saat menjadi wakil wali kota, apakah Kang Deddy melihat dari para ASN ini sudah cukup memahami apa yang diidealkan oleh KPK atau seperti apa? Saya intinya begini, tadi upayanya apa sih? Upayanya yang pertama untuk masyarakat dulu. Untuk masyarakat. Ya, untuk masyarakat itu kita bikin yang namanya Mall Pelayanan Publik. MPP. Nah, Mall Pelayanan Publik ini mengintegrasikan berbagai layanan perizinan dan non-perizinan. Jumlahnya ada berapa? 140 sekian perizinan dan non-perizinan di dalam satu atap. Ya. Nah, kemudian bagaimana supporting system untuk supaya masyarakat dimudahkan perizinannya ini juga kemudian bisa melayani dengan baik. Ya. Nah, makanya yang kedua adalah bagaimana tadi orang-orang yang bekerja ini supaya tidak lagi kemudian tergoda dengan kewenangan yang dia miliki, kemudian kesempatan yang dia peroleh dengan dibatasi dengan pendapatan yang memadai. Itu dulu kan. Itu dari yang kedua ini kan dari sisi PNS-nya, dari sisi pegawainya. Nah, kemudian bagaimana kemudian pengawasannya supaya proses yang kurang lebih yang kita kategorikan ya semi ideal ini kemudian bisa berjalan. Nah, kita bikin namanya sebuah format atau sebuah aplikasi untuk pengaduan masyarakat namanya Sibadra. Jadi kalau misalnya pun dalam proses-proses ini termasuk proses pelayanan publik di sektor-sektor KPU-an gitu kan, di sektor-sektor apapun gitu kan, mereka bisa mengadu langsung. Artinya bertingkat. Saya bisa lihat, kemudian juga para kepala dinas bisa lihat. Nah, kepala dinas ini juga kemudian bisa mencoba untuk mencarikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, jadi sistem inilah kita bangun. Jadi artinya kita nggak usah ngomong gini lagi, kamu nggak boleh korupsi ya, kamu nggak boleh korupsi. Enggak, kita bangun sistemnya aja. Nah, insya Allah teman-teman paham tujuan dari dibangunnya sistem. Menarik tadi Kang Deddy diajak oleh Kang Bima untuk bersama-sama membangun Kota Bogor. Pertanyaannya, kenapa pilih Bogor? Bogor ini tempat saya tumbuh dan berkembang. Saya masa kecil saya kan di sini, dari bayi saya udah di Bogor. Kemudian TK, SD, SMP, SMA saya di Bogor. Ya, setelah itu saya mengenyam pendidikan di beberapa tempat. Sempat kuliah di Jogja, sempat kuliah di Bandung. Kemudian lama bekerja di Jakarta. Tapi kan biar bagaimanapun juga Bogor adalah kota tempat saya tumbuh dan berkembang. Berarti bisa dibilang Bogor ini kampung halamannya Kang Deddy. Betul. Berarti ada panggilan untuk membangun kampung halaman. Ya, artinya begini, tidak ada. Artinya kalau misalnya Kang Bima pada saat itu menjadi misalnya ya wali kota di Sulawesi, mungkin saya berpikirnya banyak. Tapi karena beliau adalah wali kota Bogor dan Bogor adalah kampung halaman, ya tentu nggak banyak berpikir berulang-ulang kan gitu kan. Kan dengan dari mana Kang Bima? Dari Singoro. Nah, saya nggak nanya lagi kan. Ya udah kalau gitu saya coba cek apakah pimpinan KPK pada saat itu mengizinkan, apakah kemudian keluarga juga mendukung, gitu. Karena tadi karena ada Bogornya. Berarti salah satu keputusan yang bagaimanapun kalau orang berpindah dari zona nyaman, saya anggap misal waktu itu Kang Deddy sudah nyaman di KPK, kemudian beralih ke zona yang baru dan belum tentu ya karena ada Bogor itu ya salah satunya. Kang,
kalau kemarin kita lihat pilkada, seru banget loh kan. Ada 5 pasang. Oh, iya. Ya, maksud saya seru, dan saya sangat senang adanya 5 pasang itu. Bisa mungkin cerita sedikit lah, cerita-cerita tentang pilkada kemarin kan. Memang unik ya. Jadi saya melihat kan begini, kok bisa 5 pasang gitu. Salah satunya karena dianggap tidak ada incumbent. Oh iya, Tidak ada iya, incumbent iya. yang murni ya. Saya meskipun saya maju kan bukan sebagai wakil wali kota lagi. Iya, iya, Saya iya. majunya sebagai wali kota. Wali kota. Bukan Betul. wali kota, kemudian meneruskan jadi wali kota. Iya, iya, iya. Jadi iya. banyak orang beranggapan bahwa ini incumbent-nya 0 lah gitu. Iya, Jadi kesempatannya ada. Kemudian yang kedua, ada semacam pendapat ya di masyarakat yang ngomong begini, belum pernah ada wakil wali kota yang jadi wali kota kan gitu kan? Oh iya kan? Belum pernah ada ya? Belum pernah ada. Oh iya, Ya, iya. kan? Oke. Nah, jadi orang menganggapnya ini juga opportunity kan gitu kan? Iya. Jadi mitos kan, itu kan mitos ya. Padahal dalam faktanya kan tidak demikian juga. Iya. Memang tidak semua wakil wali kota Bogor mencalonkan. Mungkin selama sejarahnya baru ada 2 orang, ya, Pak Ruyat dan saya yang mencalonkan. Ya, betul. Dari Pak Sahid, Pak Ruyat, kemudian Pak siapa namanya? Usmar. Oh iya, Saya Pak jadi Usmar. 4 ya. Dari 4 ini yang pernah mencalonkan jadi wali kota hanya 2. Pak Ruyat dengan Kang saya. Deddy. Jadi mungkin itu dianggap sebagai mitos yang tidak akan pernah terjawab ya. Dan itu dia jadikan sebagai opportunity. Ya, dan ternyata ya itu tinggal kenangan ya. Ya, sudah terpatahkan paling nggak gitu. Ya itu. Jadi kalau kenapa banyak ya, mungkin orang menganggapnya ya kesempatan itu. Tapi gini Kang, tadi kan di satu sisi Kang Deddy melihat ini opportunity, dan tadi dianggap tidak ada incumbent loh. Jadi semua pasangan punya peluang yang sama nih. Ya. Tapi di lain itu Kang, adakah misalnya Kang Deddy mencalonkan sebagai wali kota karena barangkali ada something yang belum saya selesaikan gitu. Kira-kira gimana? Yang pasti saya bekerja dengan serius. Saya mendampingi Kang Bima 5 tahun itu, banyak sekali pelajaran yang saya peroleh. Termasuk juga saya memahami lah seluk-beluk kota Bogor. Dan kira-kira apa saja yang harus kita perbaiki. Apa saja yang masih kurang dan apa saja yang harus kita kuatkan. Nah, tetapi di satu sisi yang lain, bahwa saya maju juga kan harus berdasarkan pertimbangan yang saintifik ya, yang ilmiah. Jadi jangan spekulasi. Nah, saya memberanikan diri tentu karena memang beberapa hasil survei yang dilakukan oleh lembaga yang kredibel itu menunjukkan bahwa saya punya potensi untuk bisa memenangkan pilkada. Jadi ada mungkin lebih dari 10 survei sejak akhir 2023 menempatkan posisi saya kan sebagai calon yang punya popularitas dan elektabilitas yang tertinggi. Nah, kan itu modal buat saya. Kan ada yang mengamati, ada yang melihat, ada yang menilai. Nah, dari situ kemudian memperkuat keyakinan. Nah, yang kedua tentu meskipun dengan elektability dan juga popularity yang cukup, apakah didukung oleh partai politik atau tidak? Nah, ternyata ada kan begitu kan? Ternyata ada. Kemudian yang ketiga, apakah ada elemen masyarakat yang juga mendukung atau mendorong gitu kan? Ternyata mungkin lebih dari 80 elemen relawan yang mendukung dan mendorong. 80 sekian lah ya, 83 elemen relawan yang mendukung dan mendorong. Jadi artinya kombinasi dari fakta ini menguatkan saya untuk berani maju di dalam pilkada. Jadi kan gini, kalau misalnya nggak ada dukungan politik gimana ya, ngapain maju kan gitu kan. Kemudian kalau dari survei selalu ditempatkan di posisi kedua, ketiga atau keempat, ngapain maju juga, buang-buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, buang duit kan gitu. Tapi karena memang dari fakta-faktanya dan secara ilmiah, saintifik,
kita dipresentasikan oleh berbagai lembaga survei, ternyata punya kesempatan, maka saya ambil kesempatan. Oke. Jadi Kang Deddy melanjutkan cerita dan kiprah di Kota Bogor. Insya Allah nanti setelah dilantik akan menjadi wali kota Bogor periode 2025 sampai 2030. Nah, goals-nya apa nih, Kang? Seperti visi dan misinya. Jadi visinya itu adalah Bogor beres, Bogor maju. Ada satu lagi kayaknya Bogor beres, Bogor maju. Satu lagi. Kalau itu misinya. Oh, misinya ya. Visi. Oh, visi ya. Kalau di Jabar itu waktu itu kan Jabar juara, juara apa lahir batin kan ya. Oke. Kalau Bogor beres, Bogor maju. Itu untuk tataran visi. Kemudian kan diturunkan dalam misi. Misi yang pertama apa? Bogor cerdas. Bogor cerdas. Nah, Bogor cerdas apa saja yang terkait dengan KPI-nya Bogor cerdas itu apa? Ya tentu terkait dengan masalah pendidikan, masalah bagaimana Bogor dikelola lebih cermat, lebih cerdas, lebih pintar lagi. Kemudian bagaimana unsur masyarakat juga memanfaatkan teknologi sebagai tools dalam menjadikan kota Bogor ini sebagai kota yang mereka andalkan di bidang ekonomi misalnya. Itu kurang lebih Bogor cerdas. Kemudian Bogor lancar. Bogor lancar itu kita kaitkan dengan pelayanan publik, terkait dengan kemacetan, terkait dengan antrian pengangkutan sampah misalnya. Iya, betul. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah Bogor sehat sejahtera. Ya terkait dengan bagaimana penanganan kesehatan masyarakat, bagaimana pelayanan rumah sakit. Tadi kalau kita berbicara Bogor, saya itu di Bogor dari tahun 2007. Ya setidaknya walaupun saya ini jelas bukan orang asal lahir di Bogor, bukan asli Bogor, tetapi ya Bogor. Saya dari Jawa Tengah. Oke, kota Banyumas. Oh, Banyumas. Bogor rumah saya. Ya. Dan saya menganggap Bogor ini ya memang mau tidak mau harus kita rengkuh bersama-sama. Nah, dalam saya sebagai masyarakat Kota Bogor ya khususnya, saya melihat ada satu hal yang istimewa di Bogor, tetapi sepertinya belum banyak tereksplor, tersentuh ya. Salah satunya, tapi sudah melihat di Kang Deddy punya visi misi ini, itu ada Bogor sebagai kota heritage. Gimana Kang? Oh, bukan visi misi ya. Apa itu? Itu yang banyak itu goals ya. Oh, goals ya. Jadi smart city, heritage city, dan green city. Oke. Ya kalau kita bicara tadi yang disampaikan oleh Kang Dwi kan terkait dengan heritage city. Ya. Potensi ini kan memang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Ya kan. Tentu potensi yang ada ini tentu kita akan coba kembangkan sebagai daya dukung peningkatan ekonomi masyarakat. Tidak semua daerah itu kan punya kebun raya. Betul. Ya, tidak semua daerah punya istana. Betul. Tidak semua daerah punya lokasi-lokasi yang memang punya daya tarik tersendiri, terutama mungkin dari kesejarahannya. Nah, Bogor ini punya. Ya. Makanya ke depan tentu ini harus kita pertahankan, harus kita jadikan sebagai modal. Bagaimana kota Bogor ini sebagai bagian dari kota yang masuk di dalam kota koalisi kota pusaka ya. Itu tetap kita bisa pertahankan dan menjadi keunggulan dari keberadaan cagar budaya yang sudah lama ada di kota Bogor. Ya. Tapi jujur Kang, saya mungkin salah satu orang yang tertarik ya dengan menjadikan bahwa sejarah ini jangan sampai hilang, karena sejarah ini akan memberitahu kita siapa kita, di mana kita, dan kita harus berbuat apa. Sehingga jujur ya, saya dari dulu di Bogor, ini Bogor bagus banget ini, karena banyak banget peninggalan sejarah yang tapi ya hanya spot-spot aja, belum sampai terkoneksi gitu. Ya, itu tantangan, betul. Makanya di smart city, di green city, dan di heritage city ini kan harus ada nanti
langkah-langkah berikutnya. Bagaimana grand design-nya, bagaimana kemudian proses jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya. Bagaimana kemudian kita berkolaborasi, bersinergi dengan lembaga-lembaga yang lain. Bagaimana dengan konsep ini ya, atau goals dari konsep ini kemudian meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan tujuan akhirnya kan ke sana. Sana ya. Iya, memang masih perlu kerja-kerja yang teknis, masih perlu kita berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk juga kementerian lembaga dan pemerintah pusat. Dan yang paling penting adalah bagaimana dukungan masyarakat itu kita bangun sebagai sebuah kekuatan untuk mewujudkan konsep Bogor sebagai heritage city tadi. Ya, tapi ya memang ya setiap orang pasti beda lah ya, apa namanya fokusnya. Nah kalau saya sering kali melihat gini Kang, saya selalu sedih ya kalau ada bangunan tua yang zaman Belanda tahu-tahu dibongkar kemudian dijadikan nggak tahu entah ruko entah apa, kok segitu gampangnya ya dihilangin gitu. Iya. Asal gimana gitu Kang? Betul. Ya. Memang di dalam peraturan ya, tidak secara spesifik bahwa semua bangunan yang punya yang sudah dibangun dalam periode tertentu itu kemudian tidak boleh diubah. Hanya yang memang harus betul-betul dipertahankan yang punya nilai kesejarahan. Kan kadang-kadang tantangannya itu datang dari ahli waris. Oh iya betul, Ya, kan? betul ya. Begitu orang tuanya sudah nggak ada, kemudian mereka harus membagi waris, kan mereka juga punya masing-masing punya keinginan ya. Dengan lokasi yang strategis, tentu kalau jadi hotel atau jadi restoran mungkin nilainya jadi tinggi. Iya, tapi hotel itu kan nggak bisa misalnya hanya mempertahankan bangunan yang seperti yang mereka miliki kan. Nah, akhirnya karena tidak punya nilai kesejarahan, ya akhirnya kalah. Ya, tapi saya sedang berusaha ya, bagaimana nanti ke depan mereka juga yang memiliki rumah-rumah yang dikategorikan ya sebagai cagar budaya itu juga punya keuntungan secara ekonomi, bukan hanya dengan dijual kemudian dipindah tangankan kepada pihak lain kan gitu. Iya. Kita sedang coba semaksimal mungkin untuk kita pertahankan beberapa aset-aset cagar budaya yang memang jangan sampai kemudian berubah, kemudian nanti akhirnya kita nyesal karena secara sembrono kita memberikan izin dan akhirnya tidak lagi mencerminkan area Taman Kencana ini sebagai areanya Eropa. Ya. Terus ini Kang satu lagi ya, ini dari sudut pandang saya sebagai orang pendatang ke Kota Bogor itu, saya waktu datang agak heran nih ke Kota Bogor. Kota Bogor ini kan rain city, kota hujan. Tapi kalau saya lihat ini nggak ada yang gorong-gorong gede ya. Gorong-gorongnya kecil semua, malah kadang ada yang nggak punya gorong-gorong gitu ya. Mungkin ini saya sebagai warga Kota Bogor nitip nih. Iya. Itu memang jadi program kemarin pada saat kampanye pun kita ingin normalisasi saluran air, drainase, kali, sungai dibersihkan. Itu jadi prioritas kita dan memang yang disampaikan tadi Kang Dwi memang mungkin desain kotanya dulu itu kan kota dengan penduduk mungkin di bawah 250.000 jiwa. Mungkin dari situ ya. Tetapi kan perkembangan situasi karena kenyamanan, kedekatan Kota Bogor dengan Jakarta menjadi pilihan orang untuk bertempat tinggal di Kota Bogor. Nah itu yang uniknya di situ kan. Kan itu perkembangan itu mungkin tidak sebangun dengan bagaimana infrastruktur dibangun. Jadi ini memang tantangan. Tapi bahwa drainase, gorong-gorong, saluran air di kita kecil itu karena memang sejak awalnya mungkin tidak didesain untuk kelasnya kota besar. Buktinya apa? Belanda itu pada saat membuat master plan Kota Bogor, itu kan tidak ada perempatan mestinya. Oh iya? Tadinya pertigaan semua ya? Iya. Nah, perempatan yang pertama itu kalau nggak salah di Jalan Pajajaran ke arah McD, jalan apa namanya? Jalan Pajajaran ke arah apa namanya? Jalan Lodaya. Jalan Lodaya itu pertama kali perempatan. Oke. Dulu dibangun di situ. Kemudian baru yang lain kan jadi perempatan. Tadinya zaman Belanda itu tidak, saya pernah lihat ininya, peta denahnya itu tidak ada perempatan, pertigaan semuanya. Gitu. Karena
pergerakan masyarakat dan sebagainya mereka sudah pikirkan. Tapi kan tadi perkembangan zaman yang begitu cepat, penambahan jumlah penduduk, urbanisasi dan lain sebagainya itu kan jadi faktor. Ya, termasuk saya kalau milih ke Bogor. Ya kan banyak faktor lah, ada perguruan tinggi yang prestis, orang banyak datang ke sini. Setelah lulus mungkin juga jadinya bermukim, menetap, tidak kembali lagi, kan itu menambah jumlah penduduk. Kadang jatuh cinta gitu ya. Rain City tadi kan? Iya, Rain City ya. Tapi ya inilah Bogor kita tercinta ya Kang. Yang saya yakin Kang Deddy dengan Pak Jenderal Takin ya, itu punya apa namanya visi misi yang jelas untuk kota Bogor tercinta ini. Kang, kalau kita kaitkan dengan generasi muda ini, Kang, kalau kita lihat dalam beberapa tahun belakangan ini dunia politik itu sangat ramai dengan kaum muda, Kang. Itu gimana tanggapan Kang Deddy? Justru memang disitulah kuncinya. Masalah estafet, kepemimpinan, kemudian juga bagaimana menyiapkan kader. Nah, saya dengan Kang Jenal ini kan relatif pasangan yang cukup komplit. Saya pengalaman di birokrasi, dari eksekutif, kemudian Kang Jenal punya pengalaman 3 periode di legislatif. Dan jangan lupa di tahun 2009 Kang Jenal Mutakin itu adalah anggota DPRD termuda dari Partai Gerindra di Indonesia. Di usia 22 tahun di tahun 2009. Kemudian beliau terpilih 3 periode. Nah sekarang aja belum 40 tahun umurnya. Masih 39 tahun. Jadi artinya itu salah satu strategi kita bagaimana estafet kepemimpinan, kemudian menyiapkan kader, menyiapkan sebuah konsep ya pembangunan yang berkelanjutan itu kita mulai yang itu. Terus untuk generasi muda nih Kang, yang mungkin pada saat ini baru memulai karir di dunia politik, adakah tips and trick dari Kang Deddy? Yang pasti begini, mereka harus bisa menentukan pilihan, harus bisa menentukan sikap. Sikapnya di mana? Sikapnya misalnya contoh sederhananya, mau ikut-ikutan yang korupsi atau ikut-ikutan yang anti korupsi, itu harus ditentukan dari sekarang. Kalau anti korupsi, sikap yang dibangun konsisten sampai kapanpun. Kemudian harus punya integritas, ya, harus mempertahankan yang namanya reputasi misalnya kan. Jadi jangan misalnya, oh dulu pernah nyolong sendal, nah itu akan kepikiran terus sampai tua. Teman-temannya akan meledek dia kan, nah itu kan nggak boleh begitu. Makanya dari awal, reputasi dibangun, integritas dibangun, prestasinya dibangun. Kemudian yang pasti harus ada track record yang meyakinkan orang bahwa memang orang ini kredibel. Tapi yang pasti berarti kerja keras ya Pak? Oh kalau kerja keras mah kewajiban ya, nggak ada pemimpin, nggak ada pengusaha yang sukses itu tanpa kerja keras. Jangan dilihat ujungnya aja, oh sekarang jadi miliarder dan gitu kan. Lah dulu kan dia juga pernah jatuh bangun, pernah juga mungkin bangkrut juga, tapi kan tidak menyerah. Kalau menyerah ya udah, berarti dia tidak bisa improve dirinya menjadi lebih baik. Tapi kan saya yakin lah, siapapun dia pernah mengalami kegagalan, tapi tidak pernah menyerah, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi kan gitu. Jadi tadi kerja keras ya memang salah satu. Makanya dinilai integritas tadi kan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan hati. Nah nilai-nilai itulah yang harus dimiliki. Baru ngomong mau jadi apa, menjadi apapun, menjadi direktur bank, menjadi ketua ormas, mau jadi apapun ya dasarnya ya itu. Asalkan 9 tadi dipegang nggak ada masalah. Iya, saya pikir itu. Tapi kalau dari tadi berkaca pengalaman Kang Deddy, termasuk untuk generasi muda, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman ya Kang. Ya tadi contoh kan saya di KPK itu kan di level setara dengan eselon 2. Gajinya juga kan di KPK kan alhamdulillah udah dipikirkan dari melalui peraturan pemerintah khusus. Nah, kalau di pemerintah daerah kan berbeda ya. Iya. Nah,
berani keluar dan apa namanya mencoba tantangan baru juga itu kan salah satu dinamika kehidupan. Nah, itu memang tergantung akhirnya. Kalau mau jadi pengusaha, mau kaya, ya jangan jadi politician dong, kan gitu kan. Jangan jadi birokrat ya jadi pengusaha. Oke. Tapi kalau mau mengabdi untuk masyarakat, berkorban untuk masyarakat, boleh. Mau jadi legislatif, mau jadi eksekutif, bukan pikiran sebaliknya. Nanti saya bakal dapat kompensasi yang besar. Jadi orang yang banyak duitnya, salah mikirnya kan gitu. Belum lagi waktu. Oh iya, kan? Belum lagi pengorbanan lain-lain lah ya. Iya. Ini yang harus dipikirin, jangan cuma lihat ujungnya doang kan gitu. Oh ini udah enak gitu, tapi kan perjuangannya juga banyak. Iya. Jadi kalau masuk dunia politik tapi mikirnya mau jadi orang kaya itu mendingan gak usah ya. Kalau menurut saya udah salah. Salah ya. Mungkin kaya dulu ya. Kaya dulu baru masuk ya. Jadi bukan menjadikan politik sebagai tempat mencari duit, tapi politik sebagai tempat untuk mengabdi gitu ya. Gitu ya. Dan ini yang sedang Kang Deddy lakukan, sudah dirintis 5 tahun yang lalu dan akan diteruskan insya Allah 5 tahun ke depan. Waktu di KPK juga sama kan, kita sama, ya? mencari kekayaan, memang kita mengabdi. Bagaimana mendorong bangsa kita ini berubah. Yang tadinya KKN menjadi anti KKN kan gitu. Iya. Itu kan nggak gampang. Iya. Tantangannya juga berat. Baik, Kang Deddy, begitu menginspirasi buat kami semua, termasuk buat generasi muda. Saya kira tadi ya, bahwa dunia politik itu tidak seperti yang kita lihat. Jadinya, wah Kang Deddy keren nih jadi wali kota, jadi wakil wali kota. Padahal di belakang itu kan banyak hal yang harus dilalui. Ada suka duka, ada perjuangan yang orang seringkali tidak mau melihat itu. Kang Deddy, closing statement Kang. Ya Pak, pertama siapapun di dunia birokrasi terutama ya, tentu harus komit kepada yang namanya keinginan kita untuk membantu masyarakat. Kemudian yang pasti melayani, membantu masyarakat itu perlu pengorbanan. Pengorbanan ini harus datang dari hati. Kemudian dari situlah kita akan merasa senang, akan merasa bahagia kalau kemudian masyarakat terbantu dengan apa yang kita lakukan. Ya. Nah, jadi birokrasi ini akan bisa efektif melayani kalau memang kita juga siap untuk itu. Jadi saya yakin tidak semuanya siap untuk itu. Tapi saya berharap tentu teman-teman yang ada di birokrasi, teman-teman yang ada di di pemerintahan itu, ya intinya mari kita sama-sama mencoba untuk mencarikan solusi-solusi yang ada persoalannya di masyarakat, ya dengan kewenangan yang ada. Nah dari situlah kemudian ujung-ujungnya nanti masyarakat bahagia, tentu kita juga akan bahagia. Jadi kalau seandainya saya katakan bahwa menjadi seorang birokrat, termasuk politik tadi, itu adalah melayani dan bukan untuk dilayani. Betul. Terima kasih Kang Deddy Rahim, Wali Kota Bogor terpilih periode 2025-2030. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Kang Dwi. Mohon maaf atas waktu yang sudah tersita ini. Insya Allah nanti kalau berkenan kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Baik, WNB Lovers, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dosa Bangsa Solusi.